cenderung peduli dengan lingkup kita dulu gitu, lingkup Asia ya Asia dulu. Ya, kita nggak akan terlalu pikirin misalnya kenapa bisa perekonomian Yunani hancur. Ya itu masih misalnya terlalu jauh pemikiran sampai ke sana. Paling misalnya kayak perseteruan antara Indonesia Malaysia atau mungkin misalnya ekspor beras dari Thailand dan sebagainya. Jelas ya. Dan berita itu adalah timeless. Timeliness artinya apa? Kebaruan. Jadi informasi yang diberikan tuh jangan itu aja, jangan basi, jangan terlambat. Karena kalau namanya informasi itu basi, kayak makanan aja. Kalau udah basi kemakan nggak kira-kira? Nggak kemakan kan? Sama informasi pun gitu. Kalau udah basi ya udah berlalu aja gitu. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, yang ketiga ini adalah kegiatan komunikasi bisnis untuk media. Nah, ini nih kalau bikin penulisan advertorial, advertising gitu ya, harus direncanakan, ditulis, kemudian dievaluasi. Sudah sesuai atau belum? Dan bagaimana cara membuat pesan advertising yang baik? Yaitu pakai beberapa strategi. Strategi informasi. Informasi harus jelas. Ada argumennya, ada pendapatnya, ada idenya. Harus menunjukkan citra dari perusahaan. Kemudian strategi emosional itu adalah merangsang emosional orang-orang yang membaca gitu. Jadi jangan itu aja terus datar saja. Kemudian menghibur. Ini paling penting. Kenapa? Karena kalau setiap informasi itu kaku saja, nggak menghibur gitu ya, tidak hidup komunikasinya. Tidak hidup. Kalau komunikasi tidak hidup, membosankan, orang jadi tidak mau berkomunikasi lagi. Gitu. Saya lanjut ya, agak cepat aja. Nah, kemudian komunikasi media massa. Ada yang namanya infomersial, yaitu advertorial yang dibuat secara audiovisual dan disarankan disiarkan melalui televisi. Intinya sih kalau ini lebih ke iklan yang disiarkan atau informasi-informasi yang disiarkan melalui televisi. Dan yang tadi itu konferensi pers atau conference pers gitu ya. Kegiatan yang mengundang wartawan untuk meliput. Nah, bagaimana cara merancang iklan? Ada 6M. Ada market, kita lihat pangsa pasarnya, siapa tujuan market kita, siapa yang mau kita jadiin konsumen. Medianya apa? Kita mau pakai televisi kah? Radio kah? Gitu kan? Kemudian pesannya apa? Apa sih yang kita mau sampaikan kepada publik? Dananya dari mana? Gitu kan? Supaya bisa membuat advertising ataupun pengiklanan tersebut atau konferensi pers tersebut gitu. Dan mengevaluasi udah bagus belum apa yang kita iklankan, udah bagus belum apa yang kita informasikan, sudah sesuai belum dengan tujuan kita. Dan milieu artinya itu adalah lingkungan sosial, yaitu bahwa dimana lingkungan sosial yang ada itu mendapatkan pengaruh positif daripada iklan ataupun informasi yang kita beritakan gitu. Secara garis besarnya sih seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang lainnya teman-teman bisa baca sendiri masing-masing di modul. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya. Dan sudah selesai. Mata kuliah kita modul 9 sudah habis. Sampai saat ini ada pertanyaan gak nih teman-teman? Ada pertanyaan kah? Apa tuh Mas Rudi? Oke, jelas ya Mbak Siti, Mbak Desi. Boleh, nggak apa-apa Mas Rudi, silakan tanyakan aja. Monggo, saya orangnya open kok. Mau nanya apa? Boleh, mau nanya tentang bisnis apa Mas Rudi? Apa tuh yang berhubungan dengan bisnis yang mau ditanyakan?
Gimana Mas Rudi? Mau nanya apa? Bisnis apa yang di tahun ini dan kedepannya menjadi kesukaan konsumen? Waduh, kuliner. Kalau kuliner sih, kalau menurut saya sih nggak akan ada matinya ya. Karena kuliner itu setiap orang butuh makan. Fashion. Oke, gini. Saya punya masukan buat Mas Rudi. Lakukanlah bisnis yang sesuai dengan hasrat Mas Rudi. Kenapa? Kita bicara satu persatu ya. Contohnya gadget. Kalau Mas Rudi bilang gadget. Kalau bayangin kalau Mas Rudi ini orangnya tidak up to date sama perkembangan gadget. Kira-kira bisa nggak bisnis gadget? Gimana? Kira-kira bisa nggak? Nggak. Bener dong? Nah, misalnya lagi. Mas Rudi ini nggak fashionable orangnya. Pakaian diri sendiri aja nggak keurus misalnya. Pakai baju asal-asalan, yang penting jadi aja, kaos aja. Bisa nggak kira-kira jualan baju? Ngerti fashion nggak? Bisa nggak kira-kira jualan baju? Enggak. Itu intinya. Itu inti dari bisnis. Berbisnislah sesuai dengan hasrat kita. Itu nomor satu. Karena kalau kita nggak ada hasratnya, nggak akan bisa diterusin bisnisnya. Bagaimana mau berkembangnya? Kenapa? Karena kita juga nggak suka, ya nggak? Kalau kita dasarnya sudah suka, kita akan terus mencari tahu, terus menerus mencari tahu. Ya nggak? Mas Rian lebih ke kuliner gitu ya. Ya, kalau Mas Riannya suka gitu kan dengan misalnya makanan, dan Mas Rian tuh tipikal orang yang bisa mencicipi makanan tuh dengan enak gitu. Maksudnya lidahnya tahu rasa lah kalau kata orang. Kalau lidahnya itu tahu rasa, berarti cocok bisnis kuliner, makanan. Jadi inti dari bisnis tuh kayak gitu, Mas Rudi. Kalau Mas Rudi itu punya hasrat di mana, coba tekunin bisnislah di sana. Karena setiap bisnis itu peluangnya akan ada terus kok. Kecuali Mas Rudi mau bisnis pager. Sekarang udah gak ada pager Mas Rudi, adanya handphone. Gak laku lagi pager. Jadi saya nggak saranin ya buka lapak pager ya. Jangan. Nah, kemudian kalau misalnya Mas Rudi lihat lagi tempatnya. Misalnya Mas Rudi mau buka usaha di Taiwan gitu ya. Mas Rudi mau customernya itu orang-orang Taiwan. Mas Rudi mau jualan, misalnya kalau di Jakarta nih, di dekat kuliah kampus saya dulu ada yang namanya tempat Indomie pedes mampus. Nggak laku Mas Rudi. Orang Taiwannya aja takut makan pedes. Mas Rudi bukanya pedes mampus. Ya nggak? Lihat lagi tempatnya di mana. Bicara bisnis, maaf para TKI yang sudah pulang ke Indonesia, bisnis banyaknya beberapa tahun atau bulan ke depan gagal atau bangkrut. Itu lebih kepada manajemennya, Mas Rian. Mereka tidak tahu bagaimana memanage dengan baik. Yang mereka tahu, mereka pikir mereka sudah punya cukup banyak modal untuk membuka usaha di Indonesia. Setelah buka di Indonesia, nggak bisa di-manage. Ya, sama saja bohong. Gitu. Ingat, segala sesuatu itu ya, kita mungkin mudah membukanya. Mau buka bisnis, buka ya buka gitu kan. Yang susah itu apa, ayo? Mempertahankan. Apalagi kalau udah banyak saingan. Gitu. Apa nih? Saya kira juga begitu manajemennya. Iya betul, itu udah pasti Mas Rudi, manajemennya yang kurang. Kenapa? Ya itu tadi, cuman cari modal di Taiwan gitu misalnya, kemudian pulang bermodalkan ya udah bermodalkan modal saja, buka bisnis, tapi nggak di-manage dengan baik, ya tidak akan bertahan dengan lama.
gitu. Jadi makanya itulah kita belajar tujuan belajar komunikasi bisnis. Suatu hari kita nggak cuma bisa pintar ngomong, tapi kita juga tahu gimana cara berbisnis yang benar. Gimana Mas Rudi? Cukup menjawab pertanyaannya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan monggo Mas Rudi. Saya terbuka kok orangnya. Saya justru malah senang bisa berbagi, sharing gitu. Selama saya belajar komunikasi, sedikit ada gambaran dengan bisnis, akan tapi masih ragu. Jangan ragu Mas Rudi, karena bisnis itu nggak akan pernah mati. Sampai mati pun kita akan terus berbisnis. Benar nggak? Kenapa saya bilang kayak gitu? Selama kita sampai mati pun kita akan terus melakukan kegiatan ekonomi. Kalau nggak Mas Rudi nggak mungkin beli baju. Kalau nggak Mas Rudi nggak mungkin makan. Benar nggak? Iya, sama-sama Mas Rudi. Kalau meski diajak orang profesional untuk berbisnis gitu ya, untuk berbisnis jangan ragu. Ragu boleh, bukan ragu, kritis intinya Mas Rian. Kritis itu boleh, tapi kalau ragu terus nggak akan pernah berbisnis sampai kapanpun. Benar nggak? Kalau kita cuma dihantui rasa takut terus menerus, ya sudah, jangan berbisnis. Yang namanya berbisnis itu tidak boleh takut rugi, dan tidak boleh takut sukses, gitu, ya kan? Oh, mau balik kerja di tangan atau buka usaha? Oke, segala sesuatu itu kan bisa dipersiapkan dengan matang gitu ya Mas Rian ya. Nah, jadi Mas Rian coba timba ilmunya Mas, timba ilmunya dengan baik di Taiwan, gitu ya. Kita semua ini kan orang perantauan, termasuk saya pun menimba ilmu kok di sini. Jadi ambil ilmunya, ambil pengalamannya. Ketika kita pulang, jangan dengan tangan kosong. Artinya at least gitu ya, paling tidak kita bawa pulang ilmu dan kita terapin gitu. Kita bawa pengalaman kita terapin. Dan kita tentunya harus manusia yang jadi lebih kuat. Kenapa? Kita sudah pernah merantau di negara orang. Ya enggak, kalau di negara sendiri bahasanya mudah, berkomunikasi dengan orang. Ya enggak, mungkin juga dikelilingi dengan teman-teman kita yang bisa dibilang koneksi. Ya enggak, harusnya sih lebih mudah ya, benar enggak? Jadi yang saya sarankan di sini ambil ilmunya, ambil pengalamannya, bawa pulang ke Indonesia, terapkan. Itu sih kalau menurut saya. Apalagi teman-teman di sini kan diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di UT, gitu ya. Banyak banget teman-teman di luar sana yang nggak punya kesempatan loh kayak teman-teman sekarang ini. Jadi saya sarankan yuk be different. Be different tuh artinya jadilah orang yang berbeda, jadilah orang yang unik gitu loh. Gak mesti ngeliat rumput tetangga lebih hijau, gak mesti. Jadi diri sendiri aja, gitu. Ada lagi gak nih yang mau ditanyain? Gimana? Kalau ada yang masih mau ditanyain, boleh silakan monggo ditanyain. Saya terbuka kok. Mau nanya di luar daripada mata kuliah boleh, berhubungan bisnis boleh. Jelas ya? Oke kalau gitu. Nggak ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi mungkin dari mbak-mbak? Mbak Desi, Mbak Siti, jangan-jangan udah tidur nih. Gak ada ya? Ya, ini mata kuliah terakhir kita sudah selesai ya. Saya harapin teman-teman semua jelas dan minggu depan kita cuma ada sesi review.